Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatillah yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini selesai kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah rangkaian ibadah yang barusan kita lakukan serta kebajikan-kebajikan kita yang lainnya senantiasa diterima dan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kita kepada Allah, yang hingga pada akhirnya nanti di akhir daripada kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya yang mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan muslih yang hebat. Ya, bagaimana upaya untuk kita menjadi orang saleh serta muslih yang hebat dan sukses. Nah, kemarin kita sudah membahas salah satu daripada firman Allah di dalam Quran surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15, ketika Allah menceritakan terkait masalah bagaimana Allah mengajarkan satu doa, dan doa ini yang diucapkan oleh siapa? Oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, sehingga beliau ya dan juga keluarga terdekatnya, ya, yaitu anak-anaknya, anak keturunannya, istrinya dan lain sebagainya, mereka semua masuk Islam, menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal semua doanya? Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini jangan pernah kita lupa doa itu. Nah, sekalipun antumnya belum memiliki anak keturunan, pasangan dan lain sebagainya, tapi tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, agar nanti Allah menjadikan anak keturunan antum itu adalah anak keturunan yang solih dan solihah, yang muslih muslihah, ya, dengan cara Allah memilihkan antum jodoh yang solihah juga insyaallah. Anak sekalian dimuliakan Allah, kita akan melanjut pada bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslih tadi, ya, karakternya bagaimana harus dia miliki, ataupun karakter yang seperti apa yang harus dia miliki ketika dia menginginkan menjadi diri ataupun muslih yang hebat atau muslih yang sukses, ya, terlebih di pandangan Allah Jalla Jalaluhu. Setidaknya ada 4 karakter yang disampaikan oleh para ulama. Ya, diantaranya yang pertama adalah seorang muslih yang hebat, seorang muslih yang sukses, maka dia harus menjadi ahlul Quran. Ya, itu yang paling pertama. Ya, maka anak sekalian dimuliakan Allah, yang paling pertama untuk menjadi muslih yang hebat, apa itu muslih kemarin? Ya, orang yang memperbarui, orang yang mendakwahkan, ya, yang memberikan ilmu kepada orang lain, ya, mengajak orang lain dalam hal kebaikan, itu namanya muslih. Anak sekalian dimuliakan Allah, di antaranya adalah menjadi ahlul Quran. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya hadis sahih, bahwasanya Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran
wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Siapa di antara kalian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya? Nah, tidak ada perbedaan antara orang yang mengajarkan Al-Quran dengan orang yang belajar Al-Quran. Mereka tetap dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang terbaik, ya, sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas hadisnya, ya, man ta'allama, yaitu siapa yang mengajarkan Al-Quran itu, ya, wa 'allamahu, ya, barang siapa yang mempelajari, ya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Gitu. Dan bahkan ada juga para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan dua orang di sini, akan tapi ketika ada orang yang menjadikan dirinya sebagai orang musyrik, maka terhadap Al-Quran dia harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah selalu mempelajari Al-Quran, kemudian yang kedua adalah dia harus mengajarkan Al-Quran. Gitu. Bukan, oh saya yang mengajarkan, antum yang belajar, bukan. Ya, bukan itu. Tapi harus ada dua perangkat ini, ya, untuk menjadi ahlul Quran itu. Yang pertama adalah selalu kita mempelajari Al-Quran itu. Bagaimana bacaan kita, bagaimana hafalan kita, bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, sehingga kita mampu mengamalkannya. Serta nanti kalau kita sudah bisa mengamalkannya, baru kemudian kita bisa mendakwahkannya atau kita mengajarkan kepada orang lain. Ya, inilah ahlul Quran itu. Makanya sekalian dimulakan Allah, tidak ada ruginya antum ketika menghafal Al-Quran. Ya, makanya kita lihat, sering Ustaz sampaikan kepada antum, dan di beberapa majlis ta'lim juga Ustaz sampaikan bahwasanya kita lihat itu tidak ada ahlul Quran, tidak ada para penghafal Al-Quran, ya, sekalipun penghafal Al-Quran itu belum tentu dia menjadi ahlul Quran, ya. Tapi yang jelas para penghafal Al-Quran yang dikatakan oleh Allah sebagai ahlul Quran, insya Allah, jangankan di akhirat, ya, jangankan di akhirat, di dunia saja, atau jangankan di dunia, di akhirat saja, Allah Subhanahu wa taala itu selalu memperlakukan mereka sebagai manusia yang istimewa. Ya, makanya Nabi SAW sampaikan, ahlullah, ahlul Quran wa khassatuh. Keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran, dan mereka lah orang-orang yang ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah apa? Keluarganya Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang-orang yang diistimewakan. Namanya orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang dispesialkan oleh Allah. Ketika mungkin Allah membagikan rizki, maka dialah yang diberikan rizki yang spesial oleh Allah. Ketika Allah memberikan ilmu, maka dialah mungkin yang diberikan ilmu yang lebih spesial oleh Allah. Ya. Atau apapun itu. Ya. Maka anak sekalian berdoa Allah, jadilah orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang istimewa di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ya, agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan jati diri sebagai keluarganya Allah Jalla Jalaluhu. Ya, maka tidak ada keluarganya Allah di dunia ini melainkan siapa? Ahlul Quran. Tidak ada. Ya. Apakah dengan mereka para sahabat itu, ya, sudah jelas pasti menjadi ahlul Quran, ahlullah, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalau sekiranya mereka bukan penghafal Al-Quran. Kalau sekiranya mereka bukan ahlul Quran. Ya. Karena syarat daripada menjadi keluarga Allah itu adalah apa? Ya, menjadi ahlul Quran. Maka anak sekalian dimulakan Allah, jangan antum ketika susah di dalam menghafal, ketika susah di dalam belajar dan lain sebagainya, jangan pernah antum mengeluh, jangan pernah antum merasa, ya, suudzon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Mungkin Allah tidak memberikan kebaikan kepada saya, bukan. Tapi emang itulah cara Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dosa-dosa kita yang dulu itu Allah hapus ketika kita bersabar, ya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita di saat kita melawan kebodohan kita dengan cara kita belajar itu. Masya Allah. Ya, mungkin dosa-dosa itulah yang menjadikan kita terhalang untuk mendapatkan ilmu itu. Makanya kita bersabar di situ. Bahkan dengan susahnya kita belajar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullahu taala, menyampaikan bahwasanya ketika kita mendapatkan susahnya di dalam belajar, maka disitulah satu kesyukuran yang sangat besar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan ilmu yang ingin Allah ajarkan kepada kita, tapi keberkahan ilmu yang ingin Allah tanamkan kepada kita.
Ya, dan keberkahan itu tidak akan pernah Allah berikan kepada kita melainkan setelah Allah mencabut atau mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, karena tidak akan pernah berbanding lurus antara berkah dengan dosa. Artinya berkah tidak akan pernah ada pada diri seseorang selama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan pernah. Ya, maka sekalian dimuliakan Allah, ini ya poin yang pertama yang disampaikan oleh para ulama untuk menjadi seorang muslih yang sukses, ya, yang hebat, maka dia harus menjadi ahlul Quran. Kita lihat setidaknya ada beberapa hal yang sebagai bukti bahwasanya ketika ada Al-Quran dalam diri sesuatu, diri apapun itu, entah itu manusia, benda, tempat, dan lain sebagainya, pasti di situ ketika melekat Al-Quran di dalamnya, pasti Allah akan angkat derajatnya seketika. Masya Allah. Di antaranya Nabi SAW itulah disampaikan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala, ya, di dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, ya, beliau menjelaskan bahwasanya di antara sebab kenapa Rasulullah SAW itu menjadi khairul anbiya wa khairul rusul, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul, di antaranya adalah Alkitab yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran, itu adalah berbeda dengan Alkitab yang diturunkan kepada para rasul yang lainnya sebelum Rasulullah SAW. Ya. Apa itu Alkitabnya? Yaitu Al-Quran. Al-Quran yang kita ketahui adalah sampai kapanpun itu akan tetap menjadi Alkitab yang paling unggul dan diunggulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang membacanya, orang yang memiliki Al-Quran itu juga pasti mereka lah yang paling unggul dan diunggulkan. Ya. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah manusia yang paling unggul, nabi yang paling unggul, rasul yang paling unggul, makhluk yang paling unggul. Kenapa? Karena Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam itu diberikan gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semenjak malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril itu diangkat oleh Allah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan Al-Qur'annya. Berbeda halnya dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Ya. Ketika itu malaikat Jibril langsung dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah. Malaikat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah dibandingkan dengan para malaikat yang lainnya. Itu karena apa? Al-Qur'an. Yang ketiga, bulan, kata Allah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhiril ayat. Bulan di sisi Allah itu ada berapa? Ada 12. Ada 12 bulan. Pada hakikatnya 12 bulan ini ya sama semua derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang di dalamnya ada satu malam yang dipilih oleh Allah sebagai malam diturunkannya Al-Quran sekaligus di situ. Diturunkannya karena diturunkan Al-Quran, ya, ada dua, ya, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ya, di dalam kitab Ulumul Quran itu, ya. Nah, setidaknya ada 2 kali diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Ya, di situlah diturunkan Al-Quran. Nah, itulah yang dimaksud daripada diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai mana? Langit dunia. Ya, diturunkannya berangsur-angsur atau sekaligus? Sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di situ. Diturunkan sekaligus. Ya. Nah,
Diturunkannya kapan? Yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, itulah yang menjadikan malam Lailatul Qadar itu sebagai malam yang jauh lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan. Ya. Alfi syahrin. 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun, 7 bulan sekian. Ya. Satu malam ya, itu jauh lebih baik daripada 84 tahun lah. Allahu Akbar. Ya. Kenapa bulan Lailatul Qadar tersebut diangkat derajatnya oleh Allah? Karena Al-Quran di dalamnya ada satu malam yang bernama Lailatul Qadar itu tadi, yang menjadikan Ramadan juga menjadi malam yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena Allah memilih Ramadan tersebut sebagai bulan atau malamnya yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar, itu diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di mana? Di Mekah dan Madinah. Ketika itulah Mekah dan Madinah itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang paling aman, ya. Haramain Syarifain, ya. Al-Haramain Asy-Syarifain, yaitu kota yang paling aman, kota yang paling suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Itu adalah dua kota haram ini, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa? Karena di dalamnya lah diturunkannya Al-Quran. Insyaallah. Al-Quran diturunkan di Mekah, Al-Quran juga diturunkan di Madinah. Ya, diturunkannya di Mekah sebelum Nabi SAW itu hijrah. Ya, diturunkannya di Madinah ketika Rasulullah SAW itu telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekali lagi usah sampaikan kepada antum semuanya, justru berbanggalah ketika Allah memilih antum menjadi hamba-hamba yang Qur'ani sebagai ahlul Qur'an insyaallah. Ya. Nah, jangan sampai antum berputus asa itu. Ketika antum menghafal disebabkan karena mungkin antum menghafal tapi enggak bisa masuk-masuk juga. Nah, itu hal yang biasa. Ya kan? Itu hal yang biasa. Nah, makanya Imam Syafi'i saja, ya. Imam Syafi'i ini ketika beliau itu, kita mengetahui bahwasanya beliau itu adalah kalau buka kitab, ya, kalau halaman sebelah kanannya yang akan dibaca, maka halaman sebelah kirinya ditutup dulu. Kenapa? Kalau dalam keadaan kebuka semua, maka pasti beliau akan melirik ke sini dan ini pun akan masuk duluan. Dengan lirikannya pun pasti akan masuk. Itu Imam Syafi'i. Ya, dan kita membaca biografinya beliau rahimahullahu taala. Akan tetapi beliau sempat mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Ini perhatikan. Kita bukan Imam Syafi'i. Ya, tapi Imam Syafi'i yang luar biasa otaknya seperti itu, tapi sempat mengatakan malam yaduk murrat ta'allum sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat. Coba bayangkan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat, ya, maka pasti dia akan mendapati dirinya itu dalam keadaan hina disebabkan karena kebodohan sepanjang hidupnya. Karena susah belajar, akhirnya dia ya kabur lah, ya. Akhirnya dia udah tinggalkan, nggak jadi saya profesi sebagai ustadz, ya. Saya nggak jadi, udahlah saya jadi apa mungkin gitu, ya. Nah, keluar dari majelis ilmu itu, ya, waliyatubillah. Ya, maka anak sekalian, itu yang pertama, itu yang harus dimiliki itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, karakter yang kedua yang harus dimiliki seorang muslim adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Oke. Menjadi manusia yang paling
bermanfaat bagi manusia. Tulis nah. Nah, bagaimana caranya kita dengan mempelajari ilmu ini, dengan kita menghafal Al-Quran, antum menghafal Al-Quran, ya, kemudian mengamalkannya nanti bukan hanya sekedar untuk antumnya sendiri, tapi bagaimana caranya ilmu yang antum dapatkan, Al-Quran yang antum dapatkan, Al-Quran yang antum hafal, yang antum pelajari selama di sini, ataupun selama antum mondok, dimanapun antum berada, selama antum sekolah, dimanapun antum berada nanti, maka harapannya adalah dengan ilmu tersebut yang dititipkan oleh Allah, kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Di antaranya apa? Tidak selamanya kita, jangan sampai kita gini terus. Tapi kita harus gini. Apa artinya? Ya. Agar jangan sampai kita meminta, justru kita yang memberi. Gitu. Makanya Nabi SAW sampaikan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian manusia, ya, kata Nabi SAW, itu adalah yang terbaik buat manusia lainnya, yang terbaik bagi manusia lainnya. Nah, itu kata Rasulullah itu. Ya, makanya hidup, bagaimana caranya kita hidup itu kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Ini terkadang ada manusia yang jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada dirinya sendiri saja tidak bermanfaat, ya kan? Ya, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, seperti apa itu? Ya, itu orang-orang yang zalimul nafsi itu. Itu orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri itu. Mereka belajar ilmu agama bukannya untuk mendakwahkan, ya, ilmu agama yang mereka dapatkan itu. Ya, jangankan mendakwahkan, mengamalkannya saja tidak. Bahkan mungkin mereka jauh daripada amalan itu. Jauh daripada ilmu yang mereka pelajari itu. Ya, mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka terjerumus ke dalam, ya, apapun bentuk kemaksiatan itu. Padahal mereka menghafal Al-Quran. Ya, padahal mereka, ya, tahu ilmunya ini dan itu, gitu ya. Nah, kan ini mustahil menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu. Ya. Maka ini poin yang kedua. Ini kalau kita bisa menjadi jati diri yang bisa bermanfaat untuk orang lain dengan poin yang kedua ini, insya Allah, maka disitulah kita dinilai oleh Allah, insya Allah, menjadi muslih yang hebat, menjadi muslih yang sukses di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, usah singkat saja. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menjadi muslih yang hebat, menjadi muslih yang sukses ini adalah dengan cara kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang lain. Nah, tadi bermanfaat untuk orang lain, tapi ini setidaknya kita membuka pintu kebaikan itu. Kalau sekiranya kita bukanlah orang yang langsung terjun, gitu loh, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu, tapi setidaknya kitalah yang membuka pintu kebaikan itu, insyaallah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, ya. Nah, hadisnya hadis hasan. Nabi SAW menyampaikan, inna minan nas mafatihal khair maghaliqul linnas maghaliqa lisyar. Ya, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan di antara manusia juga ada yang sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Nih, perhatikan, manusia itu di dalam berinteraksi dengan manusia itu cuma ada dua kelompok. Ya, ini tinggal kita pilih. Cuma ada dua kelompok, kata Rasulullah SAW. Dalam bersosial manusia itu cuma dua kelompok. Kelompok yang pertama, dia sebagai pembuka pintu kebaikan untuk manusia. Kalau dia tidak bisa menjadi yang pertama ini,
ya, maka pasti ada yang kedua. Apa itu? Maghaliqal syarr, yaitu apa? Justru dia membuka pintu keburukan di situ. Ya, itu jangan sampai itu. Ya. Jangan sampai kita menjadi apa? Poin yang kedua itu, pembuka pintu-pintu keburukan. Artinya ketika ada orang yang ingin bermaksiat, justru kita apa? Ya, kita dukung dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Makanya sekalian dimulakan Allah, pilihlah poin yang pertama ini, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Banyak cara. Ya, antum memiliki harta nanti, antum tidak bisa misalkan hari ini, misalkan katakan antum benar-benar bersungguh-sungguh hari ini untuk menghafalkan Al-Qur'an, ya kan? Untuk menghafalkan Al-Qur'an, untuk menjadi ya dai, untuk menjadi ya murabbi dan lain sebagainya nanti, padahal antum sudah berusaha semaksimal mungkin, antum bersungguh-sungguh. Tapi Allah mentakdirkan antum nggak bisa juga. Nah, itu jangan pesimis. Ya, Allah tetap memberikan jalan yang lain lagi agar antum bisa menjadi apa? Pembuka pintu-pintu kebaikan untuk manusia lainnya. Masya Allah. Dengan cara apa? Mungkin antum memiliki harta yang banyak. Allah memberikan rizki, Allah menitipkan harta yang banyak kepada antum. Nah, bagaimana caranya harta yang antum miliki, rizki yang diberikan oleh Allah kepada antum, itu sebagai jalan agar antum bisa membuka pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Ya, paham nggak? Mungkin antum buatkan sumur mungkin nanti, ya, untuk orang-orang kayak di kampung kita, di Bima, di NTB dan lain sebagainya itu. Ya, itu kan susah air itu. Nah, gimana caranya kita masuk di situ? Kita buatkan sumur itu, buatkan bor, ya, bor air di situ. Nah, masya Allah itu. Kita meninggal, orang masih menikmati itu hasil karyanya kita. Masya Allah. Dan mereka menikmati, kemudian mereka selalu bersyukur di setiap doanya, mereka beribadah, ibadahnya mereka selalu berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari adab kubur. Masya Allah. Ya. Ketika kita didatangkan di padang mahsyar nanti, ditampakkan seluruh amalan kita, ternyata amalan kita itu kosong. Masya Allah. Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak memiliki amalan sedikit pun. Amalan sholat, iya mungkin sholat ya hanya sekedar yang wajib, tapi tidak ada penopangnya. Di dalam yang wajib itu pun kita sering lalai, hati kita lalai. Karena nggak ada badiahnya, nggak ada qobliyahnya, ya kan? Nggak ada penopangnya di situ. Istilahnya itu kalau ada ban yang bocor, nah di situ kan kita harus tambal, ya, harus menambalnya. Nah, itulah ibaratnya amalan sunnah itu. Amalan sunnah itu adalah untuk menambal, ya, amalan wajib kita yang bocor. Mungkin ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, di situ pikiran kita lalai lah, hati kita lalai lah, gitu ya. Nah, menjadikan sholat 5 waktu kita itu tidak diangkat oleh malaikat, tidak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, lihat amalan sunnahnya, ada enggak? Kata Allah, oh ada ya Allah. Tuh, aku terima amalannya, disebabkan karena dia memiliki amalan sunnah. Masya Allah. Tapi masalahnya, syukur-syukur kalau seperti itu. Tapi kalau nggak ada, nah gimana? Kan gitu. Ya, nah berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu mentakdirkan dia masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata ketika Allah memiliki kemurahan hati dan lain sebagainya untuk dia, Allah datangkan seseorang yang selalu mencari dia. Masya Allah. Dilihat di surga, tidak didapatkan dia ini. Tidak didapatkan. Ternyata dia berada di dalam nerakanya Allah Jalla Jalaluhu. Ya, apa kata dia? Ya, ya Rabbi, ya, akhrijhu minan nar. Ya. Ya Allah, aku menginginkan dia dikeluarkan dari neraka. Ya. Wa adkhilhu ilal jannah. Dan masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Rabb. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dia, laki-laki ini, dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disucikan oleh Allah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, fama lihada ya Rabb. Apa ini ya Rabb? Kenapa engkau mengeluarkan aku dari nerakamu ya Rabb? Ya. Bihadar rajul. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan laki-laki tersebut. Laki-laki yang menyelamatkan dia tadi. Ya. Akhirnya terjadi diskusi di situ.
dia mengatakan, "Man ant?" Kamu siapa? Ya. "Fama araftani?" Kamu tidak mengenal aku. Iya. "Fama araftuk?" Ma araftuk. Aku tidak mengenal. Aku dulu pernah merasakan haus yang luar biasa dan tidak ada yang peduli kepadaku kecuali engkau datang memberikan segelas air minum kepadaku. Masya Allah. Dan hari ini aku akan membalas kebaikanmu itu. Allahu Akbar. Dengan segelas air minum, menjadikan dia keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Allah. Hari ini aku akan membalasnya. Aku tidak bisa menikmati bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga sampai Allah mengeluarkan engkau dari neraka. Ya, Masya Allah. Inilah kebaikan itu. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Terlebih juga kebaikan kita kepada manusia itu. Jangan pernah meremehkan. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, maka anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mungkin nanti antum bisa membuat suatu lembaga dengan harta yang antum miliki dan lain sebagainya, buat itu lembaga itu. Sekalipun antum bukanlah pengajar di situ, sekalipun mungkin antum bukan pembinanya di situ, tapi antum sebagai pembuka akses untuk mereka bisa menghafal Al-Quran di dalamnya. Ya, antum yang membuka pintu kebaikan untuk orang banyak itu. Masya Allah itu. Ya, orang yang memiliki harta mereka infakkan di situ. Masya Allah. Orang yang memiliki kemampuan untuk belajar, mereka memasukkan anaknya untuk belajar di situ. Antum membuka peluang, akses jalan untuk kebaikan manusia di situ. Luar biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Anak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, bagaimana upaya untuk kita menjadi orang yang sukses dan muslih yang sukses dan hebat. Yang keempat adalah menjadi teladan di dalam berkeluarga. Ya, menjadi teladan. Makanya sekalian dimuliakan Allah. Nah, pastikan diri antum hari ini di poin yang keempat ini, namanya kita pasti, kalau sekiranya antum hari ini belum berkeluarga tapi setidaknya antum memiliki keluarga. Paham gak? Hari ini antum belum berkeluarga, tapi pastikan antum sudah memiliki keluarga. Paham gak berkeluarga? Berkeluarga itu sudah beristri. Seorang istri sudah bersuami gitu. Nah, antum belum berkeluarga, tapi pastikan antum pasti memiliki keluarga. Nah, bagaimana caranya? Karena antum dititipkan ilmu, antum dititipkan Al-Quran oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antara keluarga-keluarga antum, mungkin Allah memilih antum satu-satunya sebagai orang yang lebih paham ilmu agama, orang yang lebih paham Al-Quran misalkan. Nah, maka disitulah harus antum benar-benar bersungguh-sungguh menjadi teladan buat keluarga antum itu. Harus itu. Jangan justru antum ketika dibangun, malah maaf, bapak antum membangunkan antum ketika pulang nanti. Allahu Akbar. Ibu antum membangunkan antum. Ya. Enggak. Bahkan waliyadzubillah, adik antum membangunkan antum. Kakak antum membangunkan antum. Bukan, enggak seperti itu. Ya. Ini enggak ada keteladanan itu. Padahal antum baru pulang menghafal Al-Quran. Padahal antum baru pulang ya belajar ilmu agama. Tapi justru antum susah lagi untuk dibangunkan dan lain sebagainya. Ilmu yang didapatkan selama ini kemana itu? Al-Quran yang dihafalkan itu kemana itu? Maka jadilah teladan terhadap keluarga kita. Itu yang paling pertama. Kita harus menjadi teladan. Kalau ada kakak kita yang luar biasa baiknya dan baktinya kepada kedua orang tua kita, maka pastikan kita yang lebih baik lagi, yang lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita. Kalau adik kita lebih humoris, lebih murah hati, lebih murah senyum kepada kedua orang tua kita, maka pastikan kita yang jauh lebih baik daripada adik kita. Itu caranya. Ya? Paham? Itulah muslim yang hebat itu. Bukan justru sebaliknya. Ya. Kepada teman murah senyum, giliran kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada
keluarga dekatnya, waduh, yang keluar itu tanduknya, marah-marah dan lain sebagainya, sensitif. Ya, tapi giliran kepada orang lain, ya. Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Maka jadilah teladan. Ya, bagaimana Nabi SAW dulu itu beliau menjadi teladan, ya, bagi di samping bagi umatnya dan juga bagi seluruh keluarga Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sampaikan, ya, di dalam hadisnya yang sahih, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang terbaik kepada keluarganya. Tuh, sebaik-baik kalian itu adalah mereka yang baik kepada keluarganya. Ya, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Masya Allah. Ya. Maka anak sekalian, ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan kita insyaallah dipilih oleh Allah menjadi muslih yang hebat, muslih yang sukses itu. Dengan 4 pondasi itu. Dengan 4 karakter itu. Insyaallah pasti kita akan menjadi orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau kita istiqomah dengan 4 hal itu. Ya, apa yang pertama? Kemudian yang kedua? Kemudian yang ketiga? Yang keempat? Baik. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir itu 4 poin tadi ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutupnya, bagaimana sifat yang harus dimiliki oleh kitanya. Tadi karakter, sekarang sifat. Sifat. Artinya sifat menjadi muslih yang sukses dan hebat itu. Sifatnya cuma 2. Menjadi muslih yang hebat, menjadi muslih yang yang sukses, sifatnya cuma 2. Ini kita kaji di dalam 2 ayat dari 2 surah dalam Al-Quran. Ayat yang pertama di dalam surah Muzammil. Ya, di ayat yang pertama juga. Ya, surah Muzammil. Yang pertama, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil lail kata Allah. Wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Yaitu siapa di situ? Rasulullah SAW. Ya, dan tentunya ini adalah kepada kita juga. Wahai orang yang berselimut, yaitu perintah ketika Allah memanggil Rasulullah ketika Rasulullah itu berselimut. Menunjukkan di waktu malam. Apa perintah Allah? Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk mengerjakan qiyamul lail. Coba kita perhatikan. Ini sifat yang harus dimiliki orang yang hebat. Tidak ada orang yang hebat di pandangan Allah ketika selama dia meninggalkan qiyamul lail. Paham ya? Kalau antum ingin menjadi orang yang hebat, kalau antum ingin menjadi orang yang sukses, tapi di satu sisi antum meninggalkan qiyamul lail, itu mustahil itu menjadi orang yang hebat. Mustahil itu menjadi orang yang sukses. Ya. Paham ya? Itu istiqomahkan qiyamul lail, itu tidak bosan Ustaz ya mengingatkan antum jangan pernah tinggalkan qiyamul lail itu. Ya. Karena alaikum biqiyamil lail kata Nabi SAW. Ya. Fa innahu karena sesungguhnya qiyamul lail itulah kebiasaan daripada orang-orang saleh terdahulu. Ya, da'bu minas salihin. Ya, yaitu kebiasaan orang-orang saleh terdahulu itu. Ya, maka jangan pernah kita meninggalkan qiyamul lail. Ya. Maka sekalian dimuliakan Allah. Itu sifat yang pertama. Ketika malamnya dia qiyamul lail, ketika siangnya itu adalah ya ayyuhal muddatsir, yaitu surah Mudatsir. Qum fa'anzir. Nih, ini sifat yang kedua. Kalau ingin menjadi orang hebat, orang sukses, ya, muslih yang hebat, muslih yang sukses itu. Yang kedua, kita miliki sifat yang kedua,
itulah ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangun kamu, fa'andzir, dan beri peringatan. Nah, apa yang dimaksud peringatan di sini? Nah, banyak hal. Ya, bangun. Misalnya kita menuntut ilmu, bangun. Di siang harinya dia menuntut ilmu. Di siang harinya dia berdakwah, di siang harinya dia beramal, di siang harinya dia mencari maisha, kehidupan. Tuh, tidak berpangku tangan maksudnya. Tuh. Coba kita perhatikan. Anak sekalian dimuliakan Allah, perhatikan dulu. Dua sifat. Malamnya dia interaksi dengan Allah, menjadi hamba yang baik dan mungkin hamba yang terbaik di situ insyaallah di pandangan Allah karena qiyamul lail di situ. Malam harinya dia hidupkan malamnya untuk qiyamul lail. Di siang harinya dia sibuk dengan menuntut ilmu, mencari maisha, berdakwah, beramal dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Bisa enggak tuh? Insyaallah ya. Ya. Harus itu seperti itu. Miliki dua sifat itu. Cukup pegangannya dua ayat tadi. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Makanya para ulama mensifati para sahabat itu, para sahabat. Sifat daripada para sahabat itu adalah ruhbanum bil lail wa fursanum bin nahar. Yaitu mereka itu ahli ibadah di malam harinya, ya, mereka menjadi ahlul ibadah di malam harinya, wa fursanun bin nahar. Mereka di siang hari menjadi singa. Masya Allah. Ya, berapi-api gitu ya. Tuh, di siang harinya itu menjadi singa. Nah, ini ada orang kekuatannya luar biasa di siang harinya, tapi di malam harinya loyo dia. Ya, loyo dia. Nah, itu bukan sifat sahabat. Ya, sifat sahabat itu, kenapa sahabat itu dijadikan sebagai Allah menjadi orang hebat, orang-orang yang sukses, yaitu karena memiliki dua sifat tadi. Di malam harinya mereka qiyamul lail, di siang hari mereka menjadi singa. Mencari ilmu, mencari maisha, mengajarkan ilmu, berdakwah dan lain sebagainya, dan beramal. Ya, wallahu a'lam wa alam bisawab. Itu sebagai catatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Allah berikan kemudahan agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menjadi manusia-manusia sukses insyaallah. Ya, manusia hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sekian. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.